Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Pada pagi hari ini alhamdulillah masih bisa bertemu kembali walaupun lewat daring atau jarak jauh. Materi seni budaya kelas 7 yang pada pagi ini atau pertemuan kali ini itu pertemuan yang ke-9 atau pertemuan yang terakhir untuk semester ini. Jadi silahkan atau saya anjurkan kalian untuk tetap semangat dalam belajar, apalagi setelah pertemuan yang ke-9 ini nanti kalian sudah menghadapi penilaian akhir semester. Jadi jangan main-main. Siapkan lagi niat kalian, sungguh-sungguh lagi, semangat lagi, disiplin lagi. Biar nanti pada saat ulangan atau penilaian akhir semester kalian tidak menyepelekan ulangan ini sehingga nanti kalian mengerjakan ulangan juga akan malas-malesan, kemudian mengerjakan ulangan akan akhir-akhir dan tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan ulangan sehingga efeknya kalian mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, untuk pertemuan yang ke-9 yang nanti akan saya isi pembahasan soal. Itu yang pertama. Yang kedua ada kisi-kisi soal penilaian akhir semester pada materi seni budaya kelas 7. Oke, langsung untuk pembahasan soal, tapi sebelum itu kita awali dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah akan bisa dilancarkan kalian untuk mendapatkan ilmu, sehingga nanti ketika sudah bisa mendapatkan ilmu kalian bisa mengamalkannya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung. Oke, silahkan kalian buka LKS kalian halaman 32 sampai 33. Ulangan tengah semester. Yang pertama, pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias adalah ada desain, ragam hias, motif hias, dan pola hias. Kalau ragam hias itu adalah motif hiasnya, jadi isian nomor 1C. Nomor 2, berikut merupakan bahan untuk berkarya batik. Nah, pembuatan batik, maksudnya batik karena batik di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, ini cara bahannya ada beberapa yang di sini kecuali yang pertama canting, yang B kain sutra, C lilin, dan D zat pewarna. Yang isinya adalah B kain sutra, kecuali kain sutra. Kalau canting itu untuk membuat gambarnya, lilin itu juga nanti untuk campuran untuk nanti dengan warnanya, dan zat pewarna. Nomor 3, menggambar juga bisa sebagai kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi dalam media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan hal-hal berikut kecuali. Jawabannya adalah stilisasi. Kalau komposisi itu adalah antara ragam hias atau gambar itu dengan sebelah kanan dan kiri itu presisi atau simetris, ya itu nanti yang dinamakan dengan komposisi. Kalau gelap terang itu berarti cara pewarnaannya ketika membuat ragam hias atau menggambar itu dengan gelap terang atau tipis tebalnya ketika mengarsir.
Yang nomor 4, jenis pensil dengan tipe H memiliki tingkat kehitaman apa? Tingkatnya kalau tipe H itu tipis. Nomor jadi 4C. 5. Pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya disebut ada A. Proporsi, B. Gradasi, C. Komposisi, D. Simetris. Yang benar adalah gradasi. 6. Komposisi asimetris bisa dibuat jika objek gambar memiliki. Nah, untuk yang nomor 6, komposisi itu ada asimetris, ada simetris. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah asimetris. Jawabannya adalah proporsi bentuknya sama tetapi berbeda keseimbangan. Jadi antara kanan dan kiri itu nanti bentuknya sama tetapi keseimbangan antara kanan dan kiri itu nanti beda, atau atas bawah itu nanti akan beda lagi. Kalau komposisi simetris itu berarti bentuknya sama tetapi mohon maaf, kalau komposisi simetris bentuknya sama atau proporsi bentuknya sama dan seimbang antara kanan kiri, atas bawah. Nomor 7, menggambar fauna dari berbagai arah yang berbeda tentu memiliki perbedaan yang sangat tajam. Nomor 7C. Nomor 8, susunan pola hias yang menggunakan motif hias disebut ragam hias. Kalau hanya sebuah gambaran saja itu namanya menggambar. Kalau susunan dari pola hias atau susunan dari motif hias itu nanti namanya ragam hias. 8C. 9. Tiap nada yang tingginya tetap, tidak berubah dan mutlak ditulis pada garis para nada dinamakan not mutlak. 9B. 10. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor pertama, menguasai teknik bernyanyi. 2. Pendengaran yang baik. 3. Kontrol pernafasan. 4. Rasa musikalitas. Berikut yang tidak termasuk membentuk intonasi yang baik dan pas adalah nomor 4. Rasa musikalitas. Kalau yang nomor 1, menguasai teknik yang bernyanyi, itu pasti itu nanti bisa membuat intonasi yang baik, pendengaran yang baik, ya, dan kontrol pernafasan. Jadi 10D. 11. Iklan, poster, spanduk, dan lain-lain adalah contoh fungsi sosial karya seni dalam bidang hiburan. 11A. 12. Ragam hias dalam seni rupa berfungsi sebagai hiasan. 12A. 13. Dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu hiasan adalah 13B. Pola hias. Nomor 14. Berikut adalah tokoh karikatur Indonesia kecuali D. William Hogarth. 15. Garis yang memisahkan ketukan tiap ruas birama disebut garis birama. B. Karena tanyanya garis ya berarti nanti jawabannya garis birama. Nomor 16. Irama yang teratur dan mengalir secara berulang-ulang disebut dengan ritme. 16B. 17. Ruang dalam meletakkan ketukan disebut ruas birama. B. 18. Suatu tanda yang dipergunakan untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam tiap ruas birama disebut birama. C. 19. Jarak antara garis birama disebut dengan ruas birama. 20. Susunan nada yang berjenjang serta dengan pola jarak tentu disebut dengan tangga nada.
B. 21. Tangga nada terdiri dari 7 tingkatan akor atau 7 tingkatan nada. 22. Berikut jenis kelompok suara pada laki-laki adalah A. Bass dan tenor, itu jenis kelompok suara laki-laki. Kalau perempuan adalah sopran dan alto. Nomor 23. Paduan suara sering juga disebut dengan istilah C. Kor. 24. Pada paduan suara umumnya menyanyi lagu secara A. Unisono. 25. Jenis pernafasan yang sangat sesuai digunakan ketika bernyanyi adalah pernafasan apa anak-anak? Jenis yang paling cocok adalah pernafasan diafragma. 26. Teknik bernyanyi berkelompok yang dilakukan tanpa iringan alat musik tetapi dengan menggunakan suara tertentu itu dinamakan dengan akapela. D. 27. Jumlah maksimal anggota kelompok vokal adalah 12 orang. 28. Berikut beberapa usaha dalam menginterpretasikan karya musik kecuali B. Pencipta lagu yang bersangkutan. 29. Paduan suara yang fungsi untuk mengiringi upacara bendera adalah unisono karena ketika membaca lagu Indonesia Raya itu juga menggunakan satu suara secara bersama-sama. 30. Panjang pendeknya susunan nada-nada melodi dari sebuah lagu yang biasa dilihat dari pengalaman-pengalaman dinamakan dengan ritme. Baik, saya lanjutkan untuk silakan sekarang buka uji kompetensi 3 halaman 43 sampai 44. Pertama, substansi dari tarian terletak pada atau inti dari tarian itu terletak pada gerak tari. 1A. 2. Gerak tari yang diubah menjadi gerak indah bermakna disebut dengan gerak maknawi. 3. Setiap penari yang melakukan berbagai macam gerak memerlukan C. Tenaga. Pasti ketika nanti penari melakukan macam-macam gerak itu membutuhkan tenaga yang dikeluarkan. Dalam penari atau seni tari itu ada ruang, ada tenaga, dan ada waktunya. Nomor 4. Kesan yang ditimbulkan setelah menggerakkan tubuh disebut dengan garis. 5. Ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari berupa jarak yang terjauh disebut dengan A. Ruang yang diciptakan penari. 6. Wujud ruang secara nyata dalam tari disebut dengan A lagi, ruang pentas. 7. Tari yang memiliki ciri gerak yang tidak lagi mengikuti pola-pola dan ramuan-ramuan yang menetap disebut tari kreasi atau tari seorang membuat tari sendiri, itu namanya kreasi. Kalau tradisional berarti menggunakan diambil dari adat-adat terlebih dahulu dan itu tidak bisa dirubah atau dipadukan dengan gerakan yang lain. Itu kalau tradisional. Nomor 8. Berikut merupakan anggota gerak bagian atas kecuali bagian atas. Pundak karena kepala, leher, mata itu pasti bagian atas. 9. Desain yang menggunakan garis-garis silang disebut
thrust. A. 10. Gerakan berpaling kiri dan kanan dilakukan oleh gerakan berpaling yang pasti adalah C. Kepala. 11. Desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif disebut dengan datar. Atau dalam penari itu nanti atau pertunjukan menari ada pola lantai, apakah datar, apakah vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. 12. Desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penarinya tampak memiliki perspektif dalam disebut dengan dalam. D. 13. Perhatikan pernyataan berikut. Gerak, waktu, ruang, dan penonton yang tidak termasuk faktor dalam tari tadi sudah saya singgung di awal adalah D. Nomor 4. Penonton. 14. Desain vertikal adalah desain yang menggunakan anggota badan pokok yaitu tungkai dan lengan menjulur ke atas atau ke bawah. 15. Desain yang menggunakan berbagai atau sebagian besar dari anggota badan mengarah ke garis horizontal disebut horizontal. D. 16. Berikut yang tidak termasuk dalam keunikan tari adalah ekspresi. D. Soalnya kalau iringannya itu termasuk dalam keunikan tari, karena nanti setiap daerah kadang dalam tari itu menggunakan iringan-iringan atau musik yang berbeda-beda. Properti juga nanti apakah bentuknya mau bagaimana itu juga seperti itu. 17. Tari tradisional memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh tarian lain, yaitu adalah keunikannya, karena dalam tradisional atau tiap daerah itu pasti menggunakan atau mempunyai tari yang berbeda-beda. Nah itu makanya disebut dengan ciri khususnya adalah keunikan. 18. Sebuah tarian dipimpin oleh koreografer. D. 19. Pengembangan tari tidak terlepas dari adanya pertunjukan. B. Kalau tidak ada pertunjukan, bagaimana mau mengembangkan tari atau menyampaikan tari kepada orang lain. 20. Guna menciptakan gerak tari yang sempurna, kita harus melakukan latihan gerak tari secara terus-menerus. 20A. Lanjut, buka uji kompetensi 4 halaman 57 sampai 58. Nomor pertama, guna memperlancar kita dalam memperagakan teater, maka kita memerlukan latihan. Ada 3 kemarin. Apa saja? Olah tenaga, olah rasa, dan olah tubuh. Berarti nomor 1 isinya adalah D, kecuali olah kaki. Nomor 2, cuplikan lakon atau cerita yang utuh disebut dengan nomor 2, fragmen. Nomor 3, pada bahasa Jawa, fragmen disebut juga dengan B, petilan. Nomor 4, pelaku utama dalam pertunjukan teater disebut dengan C, aktor. Karena yang memperagakan sebuah adegan juga aktor, nanti yang membuat atau mengucapkan dialog-dialog juga aktor. Makanya pelaku utama itu nanti adalah aktor. Nomor 5, latihan gerakan tubuh untuk meningkatkan sirkulasi dan meregakan otot disebut dengan pemanasan. C,
Nomor 6, wajah mirip dengan gaya kehidupan sehari-hari disebut dengan realis. A. 7 dialog tokoh ditentukan oleh latar belakangnya. Maksudnya latar belakang, contoh kalau dalam pembuatan film itu latar belakangnya itu tentang yang akan diangkat temanya tentang pendidikan, ya nanti dialog tokohnya akan berbicara tentang pendidikan begitu. Nomor 8, gaya bahasa yang diperankan setiap tokoh dalam teater disebut dialek atau dialog dalam bahasa Indonesianya. 9, kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, untuk nomor 9 ini, kalau kejadian yang benar-benar terjadi itu bukan aktual tapi faktual. Jadi nomor 9 itu A, tetapi faktual. Nomor 10, bagian dari lakon drama disebut babak. 11, orang yang memperagakan cerita disebut yang memperagakan cerita. Orangnya, kalau orangnya itu disebut dengan pemain. Kalau aktor itu disebut nama lain, istilah dari ketika sudah mencapai sebuah popularitas. Aktris itu beda lagi kalau perempuan. Nomor 12, pemimpin dalam pementasan sebuah seni fragmen atau teater namanya A, sutradara. 13, menggambarkan tokoh yang dituntut adalah dengan pemenataan tata rias karena menggambarkan tokoh, jadi B, tata rias. 14, latar, tempat, dan suasana itu bagian dari C, setting. 15, unsur pendukung pementasan adalah sebagai berikut kecuali unsur pendukung, bukan unsur utama ya, berarti kecuali naskahnya. 16, bentuk teater tradisional yang hidup, tumbuh, dan berkembang pada lingkungan masyarakat disebut dengan teater rakyat. C, teater ubruk berasal dari daerah Banten. A, aliran realisme murni disebut dengan sosial. B, ludruk berasal dari daerah Jawa Timur. B, dan yang terakhir adalah nomor 4, D, wayang orang. Nah, untuk tadi pembahasan soal sudah. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kisi-kisi penilaian akhir semester atau kisi-kisi yang nanti akan kalian keluar dalam ulangan ini. Nanti pertama, soalnya terdiri dari 50 pilihan ganda. Jadi saya harapkan kalian jangan asal ngeklik. Ketika sudah muncul nomor 1, kalian tinggal klik. Kalau kalian seperti itu, saya yakin nanti nilai kalian di bawah KKM atau tidak mencapai nilai 68. Nah, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktunya. Jangan menyepelekan karena ini itu untuk penilaian kalian dan nanti akan muncul di rapot kalian. Kalau nanti ada yang remedi, siap-siap dapat tugas lagi yang mungkin lebih banyak. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalian di rumah mau mengerjakan bersama-sama atau dengan membaca atau membuka LKS aja mudah, lebih enak. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh, tidak ada niatan ya, nanti nilainya akan jelek. Kemudian yang nanti akan keluar itu
dari bab 1 sampai bab 4. Jadi tentang menggambar, ada ragam hias, kemudian nanti tentang bernyanyi unisono, ketiga bab 3 itu tentang seni tari, dan yang terakhir tentang seni fragmen. Itu nanti akan keluar. Nah, untuk komposisi soalnya bab 1 nanti akan keluar 10% soal dari 50 soal. Bab 2 10% dari 50 soal, bab 3 40% dari 50 soal, dan bab 4 40% dari 50 soal. Jadi saya tekankan lagi, jangan menyepelekan setiap pelajaran. Bersungguh-sungguhlah dalam kalian mencari ilmu, karena memang tugas kalian untuk saat ini itu adalah mencari ilmu. Kalian dikasih tugas sama orang tua atau umur kalian memang saat ini untuk mencari ilmu, tidak untuk terlalu dalam main game atau keluyuran tidak jelas. Tetapi kewajiban kalian adalah mencari ilmu. Jadi untuk nanti kalian sudah mulai penilaian akhir semester, kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan terburu-buru kayak kalian mau ngapain aja. Jangan terburu-buru. Nah, silahkan pelajari bab 1, 2, 3, 4. Tetap semangat dalam belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.